Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, kacau begitu ya, kenapa baliho-baliho Amin selalu dirusak begitu kan? Apakah cara-cara seperti ini yang dilakukan mereka untuk mengalahkan Anies Caimin begitu kan? Ya, baliho Amin dirusak, PKB mengatakan yang membahayakan persatuan dan kesatuan. Betul begitu kan? Jadi belum apa-apa aja begitu kan ya, lalu kemudian ya orang-orang di situ sudah di framing untuk merusak baliho-baliho itu begitu. Ini kacau begitu logika-logika mereka begitu. Kalau seumpama tidak ingin bersaing secara sehat begitu kan, sudah tidak mampu gagasannya untuk bersaing secara sehat, adil dan jujur begitu kan. Ini kelakuan mereka begitu seperti itu. Semuanya dirusak begitu kan ya. Ya pada hakikatnya orang-orang seperti inilah yang menjadi penghambat kepada demokrasi kita. Yang menjadi penghambat demokrasi kita begitu. Jadi menurut saya pribadi langkah-langkah seperti ini kacau dan memalukan menurut saya pribadi begitu kan. Ya, kenapa ya ini kok tidak ditindak, siapa yang melakukan ini begitu kan. Ya seharusnya ini dilaporkan begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita begitu. Ya, kalau ingin takut misalnya Anies Caimin menang begitu kan, ya, ya jangan ikut berdemokrasi lah begitu kan. Mending di rumahnya aja, tidur, makan aja di situ begitu kan. Bukan cara-cara seperti ini merusak ya apa namanya baliho-baliho Caimin hari ini begitu kan. Ini sangat disayangkan hal-hal seperti itu begitu kan. Cara-cara kampungan, cara-cara ya apa namanya premanisme di situ begitu. Bahkan ini kesabaran adalah matahari ya, dan perjuangan adalah pelaksana kata-kata ya, pelaksana kata-kata sing sabar yo kader ya, katanya begitu. Ini kenapa kalian takut dan memakai cara tidak beradab seperti ini? Jika tujuan kalian sengaja agar kami takut dan melemah dengan teror seperti ini, kalian salah besar. Kami justru tambah bersemangat untuk memenangkan Amin ya. Caimin, Anies Baswedan, PKB Jawa Tengah ya. Wah, ini Jawa Tengah begitu kan ya. Bayangkan begitu kan, ini dirusak di situ begitu ya. Ada apa kok dirusak begitu kan ya, diambil wajahnya aja ya. Ya mungkin ketakutan mereka, takutnya menang begitu kan ya, takutnya ada yang menyuruh begitu kan ya. Atau jangan-jangan ada tim mereka begitu bagaimana untuk merusak baliho-baliho Anies Baswedan selama ini. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ya, sayang seribu sayang begitu semuanya ini dirusak begitu, takut bersaing mungkin ya. Inilah pada hakikatnya ketakutan luar biasa. Cara-cara seperti inilah cara-cara yang sering dilakukan oleh orang-orang PKI begitu kan ya. Dengan cara arogansi yang sangat luar biasa. Tidak tahu orangnya dari mana begitu. Dan pada akhirnya sebuah konsekuensi, sebuah perbuatan yang kita lakukan begitu kan, ada konsekuensi masing-masing. Anda boleh tertawa hari ini begitu kan, suatu saat nanti perbuatan itu akan menjadi dampak kepada diri mereka pribadi begitu. Camkan itu begitu kan ya. Jangankan hidup itu lalu kemudian enak ya, merusak punya orang dan sebagainya begitu. Itu ada dampak luar biasa loh begitu ya. Sama PKB yang masih menjadi bagian dari pemerintah masih saja dibeginiin. Apalagi yang di luar pemerintah. Ngeri katanya begitu ya. Kita akan pasang lebih banyak lagi. Sip ya. Siap Gus ya, katanya begitu ya. Sabar. Tetap semangat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Maka harus diawasi begitu. Kalau masang itu percuma. Kalau masang dirusak begitu kan ya. Benar sing sabar yang ikhlas ya, biarin mereka merusak baliho Amin, menfitnah Amin, gak apa-apa. Semoga dengan ikhlas ya Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat derajatnya begitu. Tapi walaupun dirusak kan masih ada media sosial di situ begitu kan ya, sebagai tempat ya menggaungkan Anies Caimin atau Amin ini begitu ya. Katanya survei paling tinggi, tapi masih pakai cara-cara norak begini. Anies Caimin jadi seperti ganjalan berat ya buat mereka berkuasa lagi. Teruskan perjuangan, insya Allah menang. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini cara-cara seperti itu adalah cara-cara kampungan, cara-cara norak begitu kan ya, cara-cara yang kemudian tidak tahu siapa orangnya begitu kan ya. Masa mau berdemokrasi seperti ini? Pasti ada orang yang nyuruh begitu kan ya. Pasti siapa yang nyuruh itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini baliho-baliho dari yang lain ya, dari pendukung-pendukung Anies Baswedan dan dari lawan-lawannya tidak pernah merusak begitu kan.
Ya inilah kita harus hargai yang namanya satuan dan kesatuan dan persatuan itu harus menjaga diri bagaimana demokrasi itu berjalan dengan baik, adil dan makmur begitu kan. Kalau cara-cara seperti ini kan cara-cara kampungan, cara-cara PKI kira-kira kan seperti itu logikanya begitu ya. Ini baliho Amin dirusak PKB membahayakan persatuan dan kesatuan ya. Jakarta, puluhan baliho pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden ya. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dirusak oleh orang tidak bertanggung jawab. Kejadian tersebut ya terjadi di salah satu ruas jalan wilayah Pantura ya, Pantura Kabupaten Tegal ya. Ini kacau mereka begitu. Kenapa cara-cara seperti itu dilakukan begitu ya? Direktur Pemenangan Pilpres Partai Kebangkitan Bangsa PKS Faisal Reza menyebutkan tindakan itu dapat mengganggu ya persatuan dan kesatuan. Ia mengajak masyarakat untuk beristighfar ya. Jangankan ini kan menjadi di satu sisi Partai PKB bagian dari pemerintah begitu kan. Masih pemerintah begitu ya. Pendukung pemerintah. Tapi kenapa cara-cara seperti ini? Bagaimana dengan oposisi yang lain begitu kan? Ini kacau mereka begitu ya. Ya mungkin di satu sisi tidak ingin mungkin Anies Baswedan menang di situ begitu. Tetapi kalau masyarakat bersatu, ya insya Allah ada kemenangan yang sangat luar biasa. Dan inilah cara-cara mereka untuk merusak demokrasi ya. Sebenarnya orang-orang seperti ini begitu kan ya tidak perlulah ya mengikuti demokrasi kalau hanya ingin ya mengotori demokrasi yang berjalan saat ini begitu. Pasti ya ketidakmampuan mereka bernarasi, ada yang menyuruh dan sebagainya bisa saja itu terjadi begitu. Bahkan mari kita juga ya ukhuwah basyariah, persatuan dan kesatuan. Merusak ya satu bagian dari bangsa itu membahayakan persatuan dan kesatuan, ujar Faisal dalam keterangan tertulis. Bahkan menurut Faisal dengan beberapa kesempatan Muhaimin atau Gus Imin mengingatkan 3 elemen penting negara ya, bernegara ya. Bahkan ya ini ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah dan ukhuwah Insaniyah atau ukhuwah Basyariah. 3 hal inilah yang sudah lama diajarkan ulama ya dalam menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Ia mengatakan jangan sampai adanya perbedaan pandangan ya menjadi berhalangan dalam bersikap saling tolong-menolong. Untuk itu jangan melakukan perusakan hanya karena perbedaan pandangan. Maka jangan jadi penghalang karena berbeda agama atau saling tolong-menolong dalam bingkai toleransi dan persaudaraan, ungkapnya dia ya. Betul juga begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini orang yang merusak hal-hal seperti itu, wah kacau luar biasa begitu kan ya. Mengapa saya katakan seperti itu? Kan pada hakikatnya begitu kan. Kalau demokrasinya baik, maka masyarakat juga menganggap baik begitu kan. Kalau seperti ini cara-caranya, Pilpres masih belum dimulai begitu, masih belum ada pendaftaran ke KPU, kok cara-cara seperti ini dilakukan begitu. Ini kan kacau mereka begitu. Ya, artinya selama ini melihat dari potensi begitu kan ya, Anies Caimin dianggap sebagai menang satu putaran, cara-caranya seperti itu begitu kan ya, para orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan itu begitu kan ya. Dan pada akhirnya coba lihat Prabowo Pak Ganjar kan urutan pertama begitu. Kenapa? Urutan pertama dan kenapa di urutan survei di urutan ketiga kok selalu disalahin begitu kan. Selalu ya dipermasalahkan. Selalu kemudian ya dirusak baliho-balihonya. Atau jangan-jangan inilah kemenangan Anies Caimin begitu kan. Kita tunggu saja bagaimana episode selanjutnya. Kira-kira kan seperti itu begitu. Saya kira dan saya yakin Anies Caimin ini menjadi potensi yang sangat luar biasa, kemenangan yang sangat luar biasa ya. Walaupun berbagai cara yang dilakukan begitu, merusak baliho dan sebagainya begitu. Saya kira insya Allah ya, kalau masyarakat bergandengan tangan di situ bersama-sama untuk ya memenangkan Anies Caimin, apa yang tidak mungkin dalam Pilpres ini? Insya Allah mungkin ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.